لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang bisa dipertemukan kembali dalam acara Parade Quran di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Salawat serta salam semoga teriring kepada Nabi kita, Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau, keluarganya, sahabat, tabi'in, atau tabi'in, para ulama, para dai yang terus mensyiarkan Islam ke penjuru dunia. Sahabat dakwah dimana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di acara Parade Quran di bulan Ramadan yang insyaallah akan membahas tentang romansa kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kisahnya yang sangat luar biasa ketika Nabi Musa menjalankan tugasnya, misinya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 24 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. Sahabat Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran soal ini banyak sekali makna yang kita pelajari. Sebelum lebih mendalam, kita akan membahas surat Al-Qasas, makna dan pelajaran apa yang kita dapati. Mari kita simak ilmu tahsin dan tajwidnya yang berada di dalam Quran surat Al-Qasas. Di sini ada fasaqa lahuma. Di situ terdapat menjadi mad asli atau mad tabi'i. Karena apa? Di situ ada mad alif didahului oleh fathah kasrah yang panjangnya 2 harakat. Kemudian di situ ada summa. Fasaqalahuma summa. Summa di sini adalah mim bertasydid. Sebagaimana kita sudah mafhum, ketika mim dan nun bertasydid, maka itu harus ditahan 2 harakat atau 3 harakat. Mim dan nun ini juga termasuk dari huruf yang keluar dari al-khaysum. Jadi dari longga hidung. Summa, kemudian nanti ada ini nun bertasydid sama mim bertasydid. Jadi nanti ikuti apa dengannya. Summa ini begitu saja. Kemudian yang selanjutnya ada kata tawalla ila. Di situ menjadi mad jaiz munfasil. Karena mad asli bertemu mad hamzah dalam 2 kata. Ada tawalla, ada illa. Jadi dua kata. Ada tawalla, ada illa. Begitu. Makanya disebut mad jaiz munfasil. Kalau dalam satu kalimat seperti as-samai, itu menjadi mad wajib muttasil. Karena mad asli bertemu hamzah dalam satu kata. Dibacanya 4 sampai 5 harakat. Kemudian selanjutnya ada ilaqdi. Ada ilaqdi, ada alif dan lam.
secara zahir ada tetapi tidak dibaca. Inilah yang dikatakan alif lam syamsiyah. Karena alif berhadapan dengan huruf alif lam syamsiyah. Gitu. Ada 14 kurang lebih. Seperti di sini ada dha. Nah, yang lainnya adalah ta, so, ro, za, kemudian dha, za, sya, sa, nun, dal, lam, ta, dha. Nah, itu alif lam syamsiyah. Ada juga yang alifnya dibaca. Seperti wal qa, wal qamari. Wal qa, ada alif dan lam tapi lamnya dibaca wal qa. Nah, gitu. Ini termasuk dalam alif lam qamariyah yang hurufnya juga ada alif, ba, rin, ha, ja, ka atau jim, ka, wa, kha, fa, ain atau a, kemudian qa, ya, mim dan ha. Itu. Selanjutnya ada huruf faqala, qa sama dengan mad asli tadi. Kemudian ada rabbi inni. Nah, ini sudah tadi kita bahas, termasuk hukumnya gunnah yang ditahan 2 atau 3 harakat. Selanjutnya ini sama matobi juga karena ya mati didahului kasrah maksud kepada matabi'i. Lima anza, di situ ada mad asli bertemu hamzah dalam 2 kata. Menjadi dalam ilmu tajwid kalau ada mad asli bertemu hamzah dalam 2 kata termasuk mad jaiz munfasil. Dibacanya 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. 5 anzalta. 5 anzalta. Kemudian selanjutnya anza. Ini ada nun mati ketemu salah satu huruf ikhfa. Salah satu huruf ikhfa yang memang ketika ikhfa ada nun bertemu huruf ikhfa yang 15 harus dibaca menyamarkan atau berbunyi ang gitu. Seperti anzalta. Nah, begitu. Anzalta. Kemudian selanjutnya ada ilayya min kha. Min kha. Di sini ada nun mati ketemu kha. Nun mati ketemu huruf kha. Kha di sini termasuk huruf izhar. Huruf izhar ada 6. Yang pertama alif, ain, ghin, ha, kha, ha. Itu huruf izhar. Jadi ketika nun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar maka dibaca jelas dan terang. Min khair. Ada yang terakhir khairil faqir. Nah, ini sama juga termasuk huruf ikhfa karena kasrah tanwin menghadapi huruf ikhfa. Salah satunya di sini ada huruf fa. Nah, begitu teman-teman dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qasas ayat 24. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Qasas ayat 24 ini sesuai dengan kaidah tajwid dan tahsin. Tajwid dan tahsin. Mari sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Nah, begitu teman-teman cara membacanya.
surat Al-Qasas ayat 24. Jadi sesuai kaidah tahsin dan tajwid, tidak yang harusnya dibaca 2 harakat malah dipanjang menjadi 4 atau 5. Ini yang harusnya dibaca 4, 5, ini malah dibaca jadi 2 harakat. Nah, begitu teman-teman. Nah, sekarang insya Allah kita akan membahas atau tadabbur, atau apa manfaat atau pelajaran yang kita petik atau apa kandungan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 24 ini. Mari, yang artinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan, kata Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, maka Musa memberi minuman ternak itu untuk menolong keduanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir di situ ditulis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Musa alaihissalam telah sampai di negeri Madian. Dia menjumpai sekumpulan orang-orang yang sedang memberi ternak mereka. Lalu setelah selesai mereka mengembalikan, menutup ayat itu yang tidak dapat kecuali hanya oleh 10 orang untuk membuka itu, menutup sumur dengan batu yang besar. Jadi kekuatan besar itu kalau bisa diangkat untuk 10 orang baru bisa terangkat. Tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam melihat orang wanita yang sedang menghambat ternak. Ia bertanya, Nabi Musa bertanya, apakah gerangan yang dialami oleh kamu berdua? Lalu keduanya tersebut, wanita tersebut menceritakan perihal dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Di riwayat yang lain bahwa wanita ini menceritakan ayahnya sudah renta, sudah tua, sehingga tidak bisa mengambil atau memberi makanan untuk hewannya, dombanya yang digembala. Nah, maka Nabi Musa alaihissalam mendatangi batu tersebut itu yang besar, yang memang harusnya diangkat oleh 10 orang baru bisa diangkat. Tetapi ini luar biasa sekali. Nabi Musa alaihissalam sendirian mengangkatnya. Nabi Musa alaihissalam mengangkat sendirian. Dipindahkan, lalu Nabi Musa memberikan minum kedua ternak itu hanya dengan 1 timba saja. Dan alhamdulillah 1 timba itu bisa mengenyangkan 2 domba tersebut. Sahabat mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah juga yang disebutkan di sini ketika Nabi Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepada aku. Kalau Arabnya, faqala rabbi inni lima anzalta in ilayya min khairin faqir. Ibnu Abbas berkomentar mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam berjalan meninggalkan negeri Mesir di malam hari menuju ke negeri Madian. Sedangkan ia tidak membawa bekal, melainkan sayur-sayuran dan pohon dedaunan. Tidak ada bekal sama sekali kecuali tadi sayuran dan daun pepohonan. Dia berangkat tanpa alas kaki menuju Madian. Kemudian ketika sampai di negeri Madian, kedua telapak kakinya melepuh. Lalu Nabi Musa alaihissalam duduk istirahat di bawah naungan sebuah pohon dalam keadaan perutnya benar-benar kempis sekali, seakan-akan menyatu dengan punggung itu. Jadi perut, kalau ada ini maaf, ketika kan ada orang yang besar, perutnya ada kecil, ini perutnya itu sampai mau menempel dengan punggungnya, saking betul-betul
beliau itu lapar sekali. Gitu. Kemudian disebutkan juga di sini sesungguhnya seakan-akan hijaunya sayuran yang dimakannya kelihatan dari balik perutnya. Jadi ibaratkan perut ini transparan gitu, transparan. Ketika Nabi Musa alaihissalam memakan sayuran, makan daunan, jadi seolah-olah kelihatan sayuran dan apa namanya daun pepohonan itu saking lapar dan luar biasa laparnya Nabi Musa alaihissalam. Perjalanan dari Mesir menuju Madian luar biasa. Disitulah Nabi Musa alaihissalam sedang membutuhkan satu kurma walaupun hanya satu biji saja atau setengahnya dari kurma begitu. Dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir. Gitu. Kemudian gimana menurut tafsir yang lain, seperti tafsir Jalalain, tafsir itu, tafsir Al-Misbah dan sebagainya. Saya di sini mengambil dua tafsir. Yang pertama tafsir Ibnu Katsir, yang kedua tafsir Jalalain. Gitu. Dalam tafsir Jalalain adalah Musa memberi minuman ternak itu untuk menolong keduanya, yaitu dari sumur lain yang berbeda di dekat sumur itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengangkat dari batu besar yang harusnya 10, tapi oleh Nabi Musa sendirian. Kemudian ia kembali lagi kepada pohon tersebut untuk berteduh. Setelah menolong tadi kedua perempuan untuk memberi makan atau minuman ternaknya, Nabi Musa alaihissalam kembali lagi. Setelah itu, kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa. Lalu berdoa, ya Rabb, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Maksud kebaikan adalah makanan gitu. Lalu disitulah setelah selesai di tafsir Jalalain disebutkan wanita itu setelah selesai dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam, dia kembali ke rumahnya. Kejadiannya sangat luar biasa. Ketika ayahnya melihat kedua putrinya pulang lebih cepat daripada sebelum-sebelumnya, begitu. Akhirnya ayahnya itu bertanya gitu, kenapa kamu bisa cepat pulangnya daripada hari-hari yang lainnya? Kemudian dua wanita ini bercerita bahwa ada seorang pemuda yang menolong dia, begitu. Kemudian ayahnya ini menyuruh salah satu keduanya untuk mendatangi seorang pemuda, yaitu Nabi Musa alaihissalam, untuk menghadap kepada ayahnya. Ayahnya ini dalam riwayat lain Su'aib namanya, Su'aib. Jadi ada Nabi Su'aib, makanya dia diabadikan sebagai Nabi Su'aib. Nah itu, dan nanti ini ceritanya lanjut kepada ayat-ayat sebelumnya 23, 24, 25, 26, 27 sampai Nabi Musa alaihissalam kembali ke Mesir lagi untuk merobohkan Raja Fir'aun sampai Nabi Musa meninggal, begitu. Dan disitulah ini awal mulanya ketika Nabi Musa alaihissalam tadi dari Mesir itu terasing sendiri berjalan dari negeri Mesir ke Madian tanpa ada bekalan yang cukup gitu, tanpa air minum yang ini, tapi beliau luar biasa sekali sampai hijrah bertemu dengan kabilah-kabilah yang sedang meminumkan gembalanya, kemudian menolong dua perempuan itu. Disitulah terjadinya nanti Nabi Musa alaihissalam ditawarkan oleh Su'aib ini menikahi salah satu putrinya. Dulu menyepakati di situ Nabi Musa alaihissalam nanti dapat pekerjaan yang sesuai dengan kesepakatan Su'aib dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan itu tertera dalam ayat 23-24. Sahabat tahu dimiliki Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan.
Allah memberikan cobaan, Allah memberikan ujian kepada kita, itu tandanya Allah sayang kepada kita. Bukan Allah menyudutkan kita, bukan Allah benci kepada kita. Justru Allah ingin mendengar tangisan hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membantu meski dalam keadaan kesulitan. Ya Allah ya Rabb, inilah keistimewaan Nabi Musa alaihissalam. Tadi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan perutnya sangat menipis, bahkan kelihatan sekali, tetapi masih kuat, masih semangat mengangkat batu yang harusnya 10 orang, tetapi ini sendiri. Dan tanpa pamrih, padahal beliau lagi keadaan apa? Kalau kita keadaan lapar sekarang. Bisa jadi menawarkan ke yang lain itu, saya akan bantu, tetapi apa yang saya akan dapatkan nanti? Dan seperti itu. Tetapi karena Nabi Musa alaihissalam sedang kesulitan, ya Allah ya Rabbi. Makanya disinilah kita harus mendapat pelajaran dari Nabi Musa alaihissalam. Di bulan Ramadan ini apa lagi? Luar biasa, pahala dilipat gandakan dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Yang ketiga, membantu orang tanpa pamrih. Gitu. Keadaan kita sulit, senang, apalagi kita banyak harta, bantu orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin apa dan para penghafal Quran bantu oleh kita kalau kita mampu. Yang keempat, membantu tidak memandang bulu. Begitu. Jadi Nabi Musa AS tidak menanyakan kamu orang kaya atau miskin. Begitu. Kalau kamu orang kaya, nanti bisa saya dapatkan apa? Nah, begitu. Kalau orang miskin, saya tidak akan bantu seperti itu. Nabi Musa AS itu tidak pernah ngurus. Siapa saja yang membutuhkan, ada kesulitan, dan begitulah kita harus tiru sifat Nabi Musa AS. Yang terakhir adalah kesabaran yang menghasilkan kebahagiaan abadi. Memang inilah innallaha ma'as sabirin. Sebenarnya orang-orang yang bersabar adalah Allah. Kesabaran akan menghasilkan yang luar biasa. Dari negeri Mesir, perjalanan tanpa membawa bekal apapun sampai ke kota Madian, bertemu seorang gadis, 2 gadis. Kemudian dia mendapatkan jodoh di situ, mendapatkan pendamping hidup yang luar biasa. Selain itu juga belum dapat pekerjaan. Masyaallah muslim rahimakumullah, sahabat dakwah, sahabat berdaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 5 pelajaran inilah yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam dalam Quran surat Al-Qasas ayat 24. Mungkin masih banyak lagi orang yang menafsirkan ayat ini dengan berbagai hal, dengan keinginan, karena doa Nabi Musa alaihissalam mustajab ketika itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tafsir dan tajwid dan pelajaran atau tadabbur Quran surat Al-Qasas ini ayat 24. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru sifat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam bisa meniru dan belajar dari pelajaran Nabi Musa alaihissalam. Di bulan Ramadan ini kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan ketakwaan kita, sehingga kita betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan gelar at-taqwa. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.